a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tunaikanlah sholat kepada Tuhanmu dan an-nahr. Nah, Imam Hanafi melihat loh itu ada wawu atof tuh. Wawu atof itu perantaraan. Berarti kalau yang awal itu hukumnya wajib, maka yang diperantarai setelahnya wawu nanti wajib juga, begitu. Jadi kalau sholatnya itu wajib, sholat kepada Allah paling enggak 5 waktu, maka an-nahr kurbannya juga wajib. Itu dalil dari ayat yang pertama. Terus kemudian beliau juga melengkapi analisis beliau dari sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, man wajada sa'atan falam yudhih fala yakrobanna musolana. Barang siapa yang kemudian mempunyai kelapangan rizki, barang siapa yang kemudian ada kesempatan, ada peluang dia, duitnya ada, kambingnya ada, terus kemudian panitianya ada, pokoknya lengkap semua deh. Lalu kemudian dia sengaja gak berkorban, dia sengaja kemudian tidak berkorban karena mungkin malesnya atau mungkin karena pelitnya dan sebagainya, la yakrobanna musolana, maka itu orang gak boleh deket-deket sama tempat sholat kami. Itu hadis mengandung wa'id, mengandung tahdid, mengandung ancaman keras dari Rasulullah SAW. Maka sebagaimana dalam kaidah usul fikih, kalau suatu dalil itu mengandung tahdid, mengandung ancaman keras di situ, ini kan keras banget nih, nggak boleh deket-deket sama kita, nggak boleh kumpul sama kita, sama siapa? Sama Rasulullah dan para sahabatnya, nggak boleh. Nah maka beliau berkesimpulan, ini masih yang dalil wajib ya, Imam Hanafi berkesimpulan bahwasannya kurban itu adalah wajib. Yang ketiga, alasan lagi yang ketiga beliau, argumentasi beliau Imam Hanafi untuk kemudian menganggap kurban itu adalah wajib, af'alun Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu perbuatan real, perbuatan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, beliau itu muwadhabah, sangat-sangat aktif ya. Muwadhabah itu thariqah mudawamah. Beliau sangat-sangat intens dan rutin, mulai dari diturunkan ayat disyariatkannya kurban sampai meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah untuk kemudian memutus kurban. Artinya selalu kurban terus. Dari saat perintah awalnya datang sampai beliau meninggal, kurban terus. Ini muwadhabah namanya kalau dalam kaidah usul fikih. Nah, sesuatu yang dawam, yang terus-menerus istimror ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu ya wajib lah bagi kita umatnya untuk meneladani. Begitu itu dalam hasil ijtihad Imam Hanafi. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk sekarang kita pelajari jumhur ulama, mulai dari Syafi'iyah, Maliki, Hambali. Kenapa kok kemudian beranggapan atau menyimpulkan bahwasanya hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah. Yang pertama, sama dalilnya dari ayat Al-Quran, Quran surat Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar. Nah, di sini para ulama berpendapat yang menganggap sunnah muakkadah ya, itu sholat yang dimaksud belum tentu sholat wajib, kan sholat ada sholat sunnah juga. Nah, maka korinah atau indikasi an-nahr, berkurban itu nggak harus bernilai wajib, bisa jadi dia sunnah, sebagaimana sholat juga ada sholat sunnah. Itu yang pertama. Tapi kan belum kuat. Oke ya, kita cek lagi kemudian banyak dalil yang menguatkan pendapat yang sunnah muakkadah. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, ini sekarang dalil hadis. Dia itu pernah bersabda, thalathun hunna alayya faraidu walakun tatawwu'un. Nah, ada 3 hal yang mana bagi aku hal itu wajib, tetapi bagi kalian, bagi umatku itu tatawwu'. Tatawwu' itu artinya sunnah, mandub, afdol untuk dilakukan. Nah, bagi Rasulullah itu wajib, sementara bagi kalian, bagi umatku, umat Rasulullah SAW itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah saja, tatawwu'. Apa itu? Di antara 3 hal itu, di antaranya adalah al-udhiyah, yaitu kurban, berkurban. Itu istilahnya sama ya, an-nahr, al-udhiyah, kurban itu sama. Istilah merujuk kepada istilah yang sama. Terus juga kalau kita belajar tarikh para sahabat ya, kita temukan riwayat bahwasannya ada suatu ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pada saat jadi khalifah, beliau jadi khalifah yang pertama, itu beliau menyengaja diri untuk tidak berkurban dan mengiklan di tengah-tengah manusia. Mengiklan. Sampai-sampai orang-orang tanya, ente nih khalifah loh, masa khalifah gak kurban sih, gimana? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq?
Sungguhnya aku sengaja tidak berkurban agar manusia itu tahu bahwasannya hukum kurban itu tidaklah wajib. Artinya apa? Bahkan selevel Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun itu tentu kan dia sahabat dekat sama Nabi, tentu beliau mendapatkan tarbiyah, pendidikan, tadrib, pelatihan, mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW intens sekali. Nah, orang dekat Rasulullah pun sama ya, kayak tadi Rasulullah sudah bilang kalau itu wajib bagi beliau tapi tidak wajib bagi umatnya. Nah, Abu Bakar menegaskan lagi, aku takut nih nanti dianggap wajib oleh umat Nabi Muhammad, maka aku menyengaja dan mengumumkan kepada publik, aku nggak kurban. Kenapa? Karena hukum asalnya ini adalah sunnah muakkadah. Jadi begitu untuk terkait dengan hukumnya. Nah, kira-kira teman-teman nih mau ikut hukum yang mana nih? Wajib atau sunnah muakkadah? Kalau diem berarti ikut yang sunnah. Gampang satu. Waduh. Tapi ingat, meskipun ini sunnah muakkadah, jangan diremehkan, jangan dientengkan. Repot ya. Kadang kan orang-orang kita nih, masyarakat kita tuh kan mentang-mentang cuman sunnah, bilangnya tuh gini, alah cuman sunnah aja, nggak wajib kok gitu. Itu orang-orang kita itu motivasi yang kurang bagus. Nah, gimana sebenarnya harusnya ketika kita itu melihat sebuah amal itu sunnah, harus dibalik motivasinya. Ini sunnah Nabi loh, eman sekali, rugi sekali kalau tidak diamalkan. Sangat rugi sekali kalau kemudian kita tidak menyempurnakan ibadah kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.